Risalah itu bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu enggak. Jadi gambarannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus apa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardh dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu na'udzubillah min syarri apa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premani, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kon. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral. Karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat. Juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik. Orang inginnya jadi PNS secara baik-baik. Orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik. Karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral. Dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma, dengan pelakuan masyarakat sing jelek, perilaku ini tuh dianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ngeten nggih. Karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sesama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dari itu kalau terkenang hadis riwayat Ahmad, Allah tidak mencabut barokatul ardi sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah,
risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus apa? Gol. Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza zuharatil fitanu wal bid'ah falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sementing ngetokno ngalime, ora malah tawaduk muni kula mboten derek-derek. Falyudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya. Okay. Falyudhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini, ini contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng yo haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, iku haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya. Orang di kafe cari hiburan itu biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial itu. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk apa? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang untuk asik. Basiku mbek kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bi dzikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu yang ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalahnya pelakunya kita gak enjoy. Kukur gak jelas. Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah. Niku akeh sing gawok. Gus jenengan dadi kiai pewe detok penang. Wis kula nu malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula pengen ayem kok jenengan, padahal mereka digaji tetap lho PNS. Iku sowan kula kepengin ayem kaya kula. Saiki walian kiai pengen ayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap, ngenteni wong mati. Kalau kula ndek cerita, bapake niku mudin itu tukang rumah wong mati, anake mondok teko. Angger teko tak pondok agak tidur. Itu nggak menjaluk duit, ora ono wong mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong mangani wapi tek ngenteni wong manaki. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunuk kukar-kukur. Nak ana pegawai negeri jenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya itu tidak pernah, itu menurut saya itu haram besar, dosa. Kulon sering didolani guru SD, guru SMP, PNS. Resep urip ayam apa Pak? Jadi ayam, saya gampang jadi kiai ayam. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap. Dari sapa? Sing gak tetap penghasilan, harus gini pengiran tetap. Malah goblok kamu.
Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetep kok saking sering gak tiap bulan. Aku kadang rezeki tiap dino. Winter. Berarti sama nak sering di duit. Malah goblok meneh darah rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duit, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Oke malah jadi bodoh meneh darah rezeki mesti napa? Duit. Iku penyempitan ilmiah. Anak wong intelek ciri utamane ora goblok kamu. Termasuk goblok darah rezeki mesti napa? Duit. Berarti enak gak jadi enak banget. Jadi jelas. Eling lho nggih, termasuk susah iku ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang, kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi amen-amen susah kukar-kukur? Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat, itu termasuk rumusnya sito. Alam nasroh lakan apa sadrak, karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh ku identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mau zina, mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini, misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma. Wong Islam kudu yakin, nek wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nek wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Soal seneng dadi kiai, nak santrine akeh, undangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nak ora. Ngenteni undangan akeh ya nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antas ta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki gitu pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang. Bisa napa? Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa taala. Titik. Dan itu seneng yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy. Karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang. Itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Lo nanti tangleti. Nah, misalnya jenengan terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong ra seneng. Gampang toh. Nek jadi murid yo ngak ngibadahe mulang, nek jadi murid ibadah sabar gampang toh. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di duit ngamalem yo infak, nek gak di duit ngamalem sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah. Saat kita karena ada alim juga tidak punya pengaruh, sabar ya dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riak, pas radi santri drengki, lha iku sempurna elek. Pas mulang ora bener niat riak, pas dhewean jebule drengki, elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu benar-benar ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa. Bahwa resep Al-Quran Al-Karim itu tidak resep yang membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya,
ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud napa Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe, kowe ora mesti. Mboten apa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih itu 10 tahun orang ngarah ngasih duit 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, global ini gitu. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Uang sepakat ya, bisnis tasbih kondom mesti prospek kondom. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saya bisnis minyak bir tetap prospek napa? Paham ya? Artinya begini ya, bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang apa religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa ngalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba, sampean pikir. Makanya saya hanya minta, kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya gini apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh, malah perkara, malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh dulu itu termasuk sila ketiga sing napa keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan Yang Maha Esa terus termasuk bangsa sing napa beradab. Beradab ini penting. Sebetulnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja. Sampeyan tak ceritani Indonesia kok cepat sugih ku piye. Batik ning gone Solo ning Yogya iki mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir muwalladha mutawasifah. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondomku kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris wong ora ana najis. Indonesia ora boros piye? Misale celana dalam bar dinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jiji. Cara Cina ora ana jiji najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karuan kondom. Niku limbah dadi aksesoris perempuan. Nah, kalau kita kan sering banyak ada limbah. Angger nganggep jiji utawa najis kan enggak dipakai lah lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar, ki roh Gus bab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet mlarat. Wong Islam kok esok Gus lha piye? Nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Dagap wong barat itu luwih fashion Gus. Mulane cepet apa? Sugih. Wong Islam boros.
Sarongan klambenan cek jubah, kadang rangkep-rangkep cek serbanan iku ngentekno donya. Cangkem wae. Sajane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nak wong katokan cekak tok mbek kaosan porat itu dari klambi rung dadi kok dienggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, orang dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alaikal Qur'anan apa? Litasqa. Bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa? Wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita. Kayak susah. Itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati, itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mana Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aksaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya, sementara ning Jawa walian wong saleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong saleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semalane kula seneng wonten hadis wa idza zaharatil fitanu wal bid'u falyuthiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap, zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang terus tahu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita, sehingga kita yang miskin tambah apa? Miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan tuh ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul, sekarang betul. Tapi tetap di antara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu. Barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang. Kan kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kula sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora pokoke kula ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kono wong susah terus, nggih kula karek ngeki resep, salam dak tawakal bar lumayan tuh. Karena ada kaidahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting. Nah, tapi golek duit angel dikekno wong gak iman, terus ulama marahi. Yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Nggih, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan ndak abadi, karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus golek duit angel kok diajar kon ngekei. Wow. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek duit angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kualik gitu, nggak paham? Mestinya ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi. Itu pentingnya fastabiqul napa? Khairan. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Falyudhri alim napa? Ilmu. Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kalau cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jare bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetep dadekno intelek. Mulane kula sampeyan ulama iku kudu ngomong
Kowe keliru lah, pokoke dadi intelek. Ya barokah dibakas kan? Barokah napa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibahas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Atine sing penting niki balik teng pentinge ulama omong. Lah gunane yo ngomong niku. Ya akhirnya tetep ora putus tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong yo penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngacok no masalah. Ngalim yo ngalim, ngalim yo ngalim. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau nak hikmah, tetap mau apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang. Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi ala rabbikum apa 3 kali diulang. Nah kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Nggih seneng ngomong. Nek serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi. Memicu napa? Diskusi. Sampeyan ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah ora kudu setuju. Sampeyan anti napa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasa Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia repot ora sambung dah. Cek sambung cek ora sambung pokoke dibagas-bagas dadi roh. Akhirnya oke iki NU tahu oh Ahmadiyah ku ono to jebule. Ke sak urip-uripe dene ki RT ra tau krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho bah kok jenengan anti. Wah Ahmadiyah pokoke sesat ngene-ngene. Lah wonten nopo? Ono jarene TV ono. Ada dene dhewe ra tau roh. Ya barokah diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Mojo sinau dhewe ning kamar bebas kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener mergo sakral. Pemene lampune ubik terus kok sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Digale dukun ning desa ngisor pring, rata wadus sawangane muandi. Tapi nek wis ning gone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Iku ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, ndak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau wadus, wa tak wadus. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesik, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kuwi mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugas di wong salaf sing pegaweane ning omah, balene kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi iso wae cara Allah bener sing itu, mergo sing itu elek-elek sing ngurmati umat Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya, tapi alhamdulillah sampai pulau jadi purun, tiang-tiang ngoten purun. Di pulau ya termasuk yang modern sing ikhlas. Gawang ikhlas ora hawane, dadi ora kulon be modernan yang sepon tak jadi diskusi kulon cek purun. Mergo hawane hawa akhirat, kulon modern aja hawa akhirat. Ora kaya sampeyan, biasane hawa donya tenan. Mun kula baleni malih. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal. Terus mriki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ngaten kula terangaken. Dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk.
Misalnya ada ayat ya duwahi fawqa napa aydihim. Tangane Allah iku luwih kuat timbang tangane makhluk. Ana ayat Allah iku lungguh bersinggasana duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didhawuhi pangeran walitus na'a ala aini. Sa kowe tak ingeti mripatku terus dari pangeran sa kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kayak ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk niku dalam teologi Islam disebut ayat mutasabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian Allah makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamitslihi napa syai'un. Allah tidak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalafatul lil hawadisi. Nah, tengene surat Ikhlas istilahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing ngembari. Lah akhirnya ulama itu ya mau butuhe ra kembar. Akhirnya ana loro meneh, iki diskusi meneh. Jare ulama salaf takoki. Imam Ahmad ditakoki Imam Malik, apa Allah di tangan yo duwe wong dawe Allah ya duwe faqon apa aitihim. Ra koyo kita ya ora koyo tangan. Jawa de mripat ya duwe ra koyo kita ya ora koyo mripatan. Allah lungguh ning singgasana iya ya lungguh, ya ora koyo lungguh. Lah ulama kholaf luwe intelek. Asline ora pati paham tapi pokoke sawangane intelek. Jadi ya duwai fauqa aitihim kinayatun anil kudrah was sultanah. Maksudnya ora tangan tapi kekuasaan. Iku bahasa persemon, kinayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknane tangane Allah, maknane kekuasaane Allah. Paham nggih? Lah nek saniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknane bertahta. Tunggale misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pas dibenem mbek ngadeg loh. Raja itu saat dinobatkan jadi raja mbek lungguh ta mbek ngadeg. Tapi istilahnya duduk di atas singgasana. Maknane bertahta. Iku jenenge takwil. Nggih, jenenge napa? Takwil. Lah nek Allah disebut Allah kagungan mripat, maknane kagungan penglihatan. Meskipun tidak mripat sing lahu hadaqatun sing kados kita duwe teleng, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat pokoknya tetap harus mukhalafatul hawadisi bahwa Allah itu tidak kayak kita. Nih. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia. Niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten. Mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan sinar. Sama takokno pakar-pakar optik. Yang punya sinar itu bukan matanya, tapi benda yang dilihat. Gitu gini pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur cahaya. Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu nggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing klunak-klunuk wong Islam sing ortodok malah bahaya. Berarti Allah rupa nur. Nur sinar harus padana kaya listrik kaya lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan, nggih, ngomong optik darani sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur apa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu kaya Allah merupakan kaya lampu kaya apa mbok. Tapi piye wae critane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng ngarepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis. Mergo iblis mendo-mendo dadi nur kaya ning gambarane pertemuane mbek Nabi napa Musa. Nggih, kaya pertemuane kalian sinten? Nabi Musa. Akhirnya iblis sing ngaku pangeran itu dianggap pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior iki, wali latihan niku gagal dadi wali mergo saiki nyembah sinten iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan luwih pahamnya ulama. Mestinya saat melihat begitu kita harus yakin laisa kamislihi napa syai'un. Oh dasar iblis gak ngarah Allah raine kaya kowe mestine kudu dipisah iki. Paham ya? Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu dan ini orisinal menurut saya cerita-cerita ini. Turune wong alim iku luweh ibadah timbang ibadahe wong bodho. Maksudnya bukan masalah
turu be ibadah kok apik turu mboten. Ada pola ibadah yang salah. Nggih, ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata. Wong bodho niku kadang ora roh dur. Pepe seneng salat, wah meneng masjid salat. Tapi sekali mlebu omah, "Dek, sarapanku wis mateng. Endi gedang gorengku, Mang?" Niku kula ngaji teng Yogya tak bolan baleni. Sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak teko iku mangan. Cah cilik roe kenangane sampean, pokoke anggere bapak teko iku mangan, bariku glegeken, bariku rokok. Padahal wong soleh tenan, nek nang masjid ya qobliyah, dia apa ae dilakoni. Tapi ketika di rumah khas sebagai manusia sing koyok kewan golekane pakanan, nah iku kental. Ngamuk perkara rokoke ilang, mbok ngamuk perkara rung disediani mangan, mbok ngamuk perkara gedang gorenge dikekno anake. Padahal jatahe dekne. Ini melahirkan memori yang buruk, memori yang napa? Buruk. Sehingga ibadah sing model ngeten iki, qobliyah ba'diyah ning masjid ora pati ditampa pangeran. Mergo ibadahe wong bodho. Niku sampai Nabi nate duka. Ada seorang sahabat soleh meneng masjid solat. Nabi cara mengingatkan sambil duka. La taj'alu buyutakum kuburon. Omahmu ku mbok dadekno kuburan. Coba kalau begini, makanya solat yang sunat di masjid itu sebetulnya hanya tahiyat masjid dan fardu. Nggih, kabeh ulama ijma solat yang sunat di masjid itu hanya tahiyat masjid dan apa? Fardu, ma'al jamaah. Kalau lainnya itu sebaiknya di rumah. Bahkan sholat sunat di rumah itu lebih afdal beberapa kali dibanding sholat sunat di masjid. Ini riwayat sahihah dari disepakati semua ulama. Logikanya sederhana. Kulo nu ngrasakno tenan. Anak-anak kulo mulai cilik senenge Quran karena dia tahunya kalau habis maghrib bapak pasti baca Quran, ibu baca Quran. Ya sudah, kenangannya hanya itu. Kenangannya kalau saya habis pergi misalnya mesti wudu. Ya tidak tahu alasannya, pokoknya tahu itu. Saya itu belum pernah datang terus tanya makanan. Angger teko nggih wudu terus santai. Bar 5 menit lagi takok nak lesu nggih golek mangan. Jangan sampai memori anak kita, istri kita nyambut kita pertama pikirannya napa? Pakan. Sehingga kadang anak wong saleh iku watake kepaduan. Mergo roh bapake angger teko ya pakanan. Engko ngamuk ya perkara pakanane ilang. Bagaimana Anda bisa mendidik anak dengan suasana pakanan? Cara Quran yakuluna kama takulul an'am. Itu tidak bisa begitu. Lah omah sing koyok ngono iku Nabi istilahno ekstrim, iku jenenge omah kuburan. Istilah Nabi la taj'alu buyutakum kuburan. Kowe padha karo ndadekno kuburan ning omah. Lho Nabi niku kula niku nggih. Kulo nu masih urip modern, artinya modern misalnya jagane sesuk kulo nggih gadah sakniki, itu sudah modern. Tapi kulo tetap tawakal, artinya ngeten. Kan beda nggih. Nggih niki rungokno tenan. Misalnya saya tanya istri saya, "Dek, sesuk masak apa?" Artinya memori makanan itu dimulai tanya jam 8 malam. "Dek, sesuk sarapan opo?" Malam itu sudah ada memori. Akhirnya bojoku mikir, "Sesuk masak opo ya? Sop apa pecel apa sambel?" Berarti bengi iku serapati eling pangeran. Mergo mikir nentokno senengane bojone. Wesuk tangi turu memulai piye carane gawe pecel. Itu kriminal. Nah, ulama ngoten napa? Kriminal. Coba bandingkan misalnya begini. Saya sebagai manusia kadang kepengen sesuk pengen mangan pecel, tapi tak empet. Wes pokoke bengi iku wiridan utawa sinau. Pas mulai jam belanja saya baru bilang, "Dek, apike masak pecel." Itu ada waktu 12 jam di mana saya punya ruang yang bebas mikir agama, mikir ilmu. Bojoku ya di ruang bebas tahajud, mikir ibadah. Karena enggak perlu dicekoki sesuk masak apa. Bedanya sangat beda. Paham ya? Karena salah memulai itu ya salah. Mulane ketika ada Nabi, fa innakum fi sholatin man tazartumus sholat. Kowe iku ya wis salat nak ngenteni salat. Misalnya begini. Jam 11, kowe wis ketok adus. Anak mesti kenangane, bapak ngerjam sholat sadus persiapan ning masjid. Berarti satu rumah, iku sepakat. Bapak orang ngarah mangan, anggere sadus mesti persiapan ning masjid. Orang ngarah mangan. Bojo ora perlu nabrak goreng tempe, goreng gerah, mesti ribet. Paham ya? Lho niki penting, kadang kita wis melarat ribet. Kowe wis melarat, wis terkenal teko-teko takok pakanan. Wong duwene gerah mbek lengko kletik entek. Wah, akhirnya bojom kan ribet. Wong melarat malah repot. Goreng tukul ngose.
Engko barang apa nyumet koreke rusak. Paham ya? Lho wis ngerti nak mangane ndekne ngribetno bojo kok teko-teko takok napa? Mangan iku ora memperkeruh masalah to. Coba kalau dari awal sampai tradisi Islami, karena Rasulullah idza qadima min safarin bada habis salat. Bojomu kan tenang. Gerah ya rada entek, minyak goreng yang rada entek, tapi tenang ae, bojoku teko mesti salat sik. Engko ora ngawur arung mangan, wong bar salat itu setane ilang, rapati kereng. Setane rapati kereng. Artinya bener-bener ma anzalna alaikal Qur'an apa litasqa. Sing mari kowe tasqa mergo ora tau konsep Qur'an. Kira mentakok pakanan. Wah, akhirnya kayu entek, bojone nyebal-nyebul kompor barbar. Tetep ra mateng-mateng omak. Bareng diamuk sesuk bojone nglawan. Kon masak ngono suwi, ora suwi Mas, duwe ra duwe gara-gara kowe. Wah, akhirnya malah parah. Luwih parah meneh kan. Menggugat aslul masalah. Coba kalau sampeyan terkenal ning arepe bojo manamu. Itu harus dilatih. Saya sendiri juga hingga detik ini melatih. Ibu bojo kula nu paling tenan, mboten. Dadi gamane nyedakno mangan kula kok keliru, wis yakin gak ngarah bojoku ngamuk urusan pakanan. Wis pede pol wis. Kula lah tak jaga betul. Mulane kula tapi kula wong modern dadi tak elmoni. Kecewa mangan ning omah ya marung kok. Kok repot. Tapi yang penting kan menjaga harmonisasi keluarga. Nggak artinya nggak apa-apa loh. Ilmu modern dipakai sarana untuk kebaikan bersama. Daripada ke ngamuk bojo perkara tempe hilang, ya sudah. Teko sholat, mau ana sing kurang ya tuku bar selesai. Toh kowe tuku ning warung bagian ibadah. Wong duwe warung ya niate kerja. Kowe nyenengno wong kerja. Allah ya seneng. Mbah kula nu senengane marung, bapak kula senengane marung. Nanti kula tanglet. Cara ulama itu kan marung kadang pantangan. Tapi nak bapak kula, mbah kula termasuk guru kula wis seneng marung, tak takon. Wong gawe warung iku api-apike wong. Artinya ndekne melawan cara mendapat rezeki secara jalan pintas. Mulane Kanjeng Nabi menghormati betul wong kerja. Ketika Nabi ditanya ibadah terbaik itu apa? Jawab Nabi amalur rajul biyadihi. Orang bikin warung itu artinya melawan mencari rezeki lewat prostitusi. Orang bikin toko itu artinya melawan mencari rezeki lewat maling dan lewat jalan pintas. Maka proses-proses perdagangan ini menurut Islam semuanya dianggap ibadah. Karena sama saja melawan bentuk nyari rezeki lewat jalan pintas. Tapi kita kadang sebagai kiai ku bodoh. Nganggep wong di warung kedunya. Wong di toko gede napa kedunya. Cek seneng monis wong liya gitu. Nunggu tenang, Nabi piyambak itu memberi apresiasi penghormatan yang tinggi. Nabi ketika ditanya ibadah terbaik itu apa? Amalur rajul biyadi. Nabi pernah ditanya ayul kasbi atyab qol amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Semua perdagangan itu ibadah. Kula nate teng pertemuan niki awal-awal cerita, kenapa semua perdagangan ibadah? Wong melarat dikei kadang izin, mergo merasa tidak memberi apa-apa. Tapi nak sampean duit 100 juta terus mergawe, niku tetep barokah. Rezekine nyiprat ning supir ya barokah. Ning gone tengkulak nggih napa? Barokah. Ning karyawan nggih napa? Barokah. Engko nek kowe mblegedu duwe satpam ya barokah bagi keluarga napa? Sehingga Nabi itu penghormatannya itu tinggi sampai dimasukkan yang terbaik dari kalian yang melakukan tijarah, perdagangan secara baik. Karena akan melahirkan sistem ekonomi, sistem ketahanan napa? Kehidupan. Jadi kadang-kadang kita jadi kiai ku latah, angger mergawe dianggap napa gedhe. Lantar kula nu anggere esuk nganti sakniki teng pasar. Kula tunjukno bahwa ndak keliru orang menganggap kiai ning pasar ku elek. Kula anggere esuk ning pasar jajak. Angger kepen apa ya tuku, seneng tuku mangreng, gampang. Bojo ora kangelan aku ya seneng selesai. Kadang didramatisir, wong itu nak masak sing lanang ora mangan niku tersinggung ngene. Nah, mari sing lanang ya tersinggung, sing wedok tersinggung. Nang perkara mangane kok tersinggung. Tersinggung krana pangeran ayo kena to. Tersinggung ya perkara gedang. Paham nggih kula baleni malih iki.
Kenapa ibadahnya orang bodoh itu kadang dianggap salah? Karena kadang begitu itu tadi kejadiannya. Orang menghabiskan suasana religius di masjid, di rumah sama sekali nggak kebagian. Sehingga teko masjid, ijek nganggo serban, klambine cek takwa. Ndi Bu mangane? Ngerti aku teko mangan ra disiapno. Klambine takwa omongane kok setan. Paham ge? Tempe hilang ngamuk, bareng sajadah hilang ra ngamuk. Artinya yang terkait agama ora tersinggung, tapi nak terkait weteng napa? Tersinggung. Paham ya? Ini contoh ya betapa kadang ibadah wong bodoh dianggap parah karena kadang ya begini nih kejadiannya. Begitu juga adat Jawa. Adat Jawa jadi anak tamu sing ramah, ambek tonggo sing ramah. Akhirnya ambek tuamu ramah, simpol pitik sugono tamu. Sayap di sugono tamu, anaknya pemek sidik, goblok, gue tamu. Artinya apa? Api edintek none wong liya, anaknya mau keduman sifat elek. Nak kula boten cocok. Kula ditamu nggih tak hormat, anak nggih tak hormat. Nak ning Jawa walian, misalnya kula dadi kiai atau dadi bos atau dadi wong lanang. Cepet dedek masak, iku ana tamu. Goblok tamu wis lak mulai nang mateng. Kowe kok ngekeki mangan tamu iku umpama untuk ganjaran. Iku mbok akeh ndi mek dosane kenyentaki bojo. Paham? Misalnya ke kiai sekejadiane ngoten, kiai kadang nyentaki santri. Ini mergo kon kesusu hormat tamu. Umpama hormat tamu iku ibadah, tapi ambek ngomak ngamuk iku mbok akeh ndi dosane, paham? Lah ini namanya kebaikan sing dientek-entekno. Ambek tamu alus tok. Gamane tamu untuk ndoket tok. Sing dikongkon kok eri tok. Lha iku ora oleh cara Islam kudu seimbang. Tugale mau ning masjid. Masjid untuk salat fardu, untuk qobliyah, untuk ba'diyah, untuk deresan Quran. Bareng tok omah, bakasane gedang goreng, njuk kopi, njuk teh. Dadi omahe tersinggung. Cara tanah sing ning omah napa dadi ya cah amen bakas gedang goreng wek. Makanya Nabi dawuh kesunatane salat iku gonta-ganti nggon. Ngendikane Nabi, perbanyaklah tempat-tempat sujud. Dengan demikian saksi kamu nanti di akhirat banyak. Sehingga kalau kamu sujud di masjid, masjid bersaksi kalau kamu bersujud. Nanti di rumah, ruang tamu sujud, ruang tamu kamu ya bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Di kamar kamu juga sujud, kamar kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Nah ini pentingnya ngawang alim. Maksudnya ini kalau cerita, kenapa kadang ibadah yang bodoh dianggap salah? Orang kok salah ibadah boten, kadang ora roh dur, paham ya ora roh napa? Dur. Boten boten nak ibadahnya gak apik wong ibadah. Tapi akibat dari salah kaprah ini melahirkan tradisi sing jomplang. Hormat tamu berlebihan ning jero sentak-sentak. Ning masjid religius kok malaikat sekali tok omah koyo setan. Nah itu yang dianteni Nabi itu enggak boleh. Sampai Nabi ngislano la taj'alu buyutakum napa kuburan. Omam iku aja dadekno napa kuburan. Nah, kalau kita sudah bisa begitu pasti ma anzalna alikal Qur'ana napa kita. Lan sakniki dilatih nggih. Dilatih. Kula pun ngelatih pada diri saya. Misalnya sampean pengen masak sesuk, jangan bicarakan malam ini, nunggu sampai besok. Itu Nabi detek. Nabi yang luar biasa. Mulane kalau percaya tenan Nabi Muhammad Nabi, percaya tenan. Detek. Lho Nabi lu mboten nate tangklet sesuk ana sarapan ta ora. Sehingga sampai menjadi hukum fikih, poso sunat itu ora perlu niat dinepno. Nggih, poso sunat itu ora perlu nginepno napa? Ya. Kejadiannya sederhana. Logikanya gampang. Dalile itu kanjeng Nabi anggere esuk lagi takok. Cara mriki nggih 6:30, wektu duha 6:30. Sah. Ana sarapan. Mboten enten ya Rasulullah. Jare Nabi ya enak jare. Idzan asumun. Ora ono sing tak pangan ya tak poso sah. Sampai jadi hukum nak poso sunat ora perlu ni. Itu tidak mungkin terjadi pada sampean karena bakas mulai maghrib sesuk ana sarapan ora wis roh. Ngoten to. Artinya kesimpulan dari cerita itu betapa Nabi tidak bakas di malam harinya. Andai kan dibakas kan sudah tahu, paham ya? Ngoten. Kejadian orang arah terulang kanggo sampean. Mesti wis roh dekne. Kere ta ora sesuk wis roh.
Tapi resikonya tuh tinggi loh. Kalau sampean ngerti ora di duit sesuk roy bengi, itu bingungnya mulai lebih bengi. Lah nek roh kan mulai esuk lagi bingung. Kan lebih singkat, bingungnya lebih apa? Singkat. Jadi ajarannya Nabi itu yang membahagiakan, mempersingkat kebingungan. Loh, ini terapi tenan lho. Kalau ngaji tak lihat jagongan, ini terapi tapi tak warai. Ini terapi. Lho kalau nu dadi kiai aja perkara ning ngoten. Dadi tak elmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.